Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayatnya lah kita bisa bertemu kembali di ruang ujian seminar kali ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Stince untuk memimpin ujian seminar kali ini. Kepada Ibu Stince, selaku coach, saya persilakan. Terima kasih Pak Aldi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji syukur kehadirat Tuhan, kita diberi waktu dan kesempatan melakukan seminar rancangan pada siang hari ini. Kita akan sama-sama mengikuti seminar selama 45 menit. 10 menit akan digunakan oleh Ibu Hildayanti untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Selanjutnya Ibu Mentor, selamat berjumpa Bu. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Ibu Suharni akan menggunakan waktu 3-5 menit untuk memberikan penguatan terhadap rancangan yang disajikan oleh Ibu Hildayanti. Selanjutnya Ibu penguji kita, Ibu Kaban BPSDM, akan menggunakan waktu 15-20 menit untuk memberikan saran, masukan, perbaikan, dan pertanyaan kepada peserta terkait dengan rancangan yang disajikan. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya silakan Ibu Hilda share screen dan slideshow. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu. Sudah bisa terlihat Bu? Sudah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama yang saya hormati Ibu Dr. Randa Novalina MM selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Insinyur Vince Wirianto MSI selaku coach. Dan yang saya hormati Ibu Suharni SPD selaku mentor. Dan yang saya hormati pula Bapak Fadli Kurniawan Eskom selaku host. Terima kasih, dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu nama saya, yaitu Hildayanti KU Hambali, jabatan guru kelas dari unit kerja SDN 3 Palembang Barat. Adapun judul rancangan aktualisasi saya yaitu optimalisasi penggunaan media pembelajaran visual pada mata pelajaran matematika kelas 5 di SDN 3 Palembang Barat. Berikut adalah gambar dari sekolah SDN 3 Palembang Barat. Kemudian ini adalah visi misi dari Kabupaten Buol, dan yang terkait dengan rancangan aktualisasi saya berada pada misi yang kedua, yaitu mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang maju, mandiri, berkepribadian, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Latar belakang, kondisi saat ini yaitu rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika di kelas 5. Hal ini disebabkan karena ada kurangnya minat dan motivasi belajar siswa ketika mengikuti pembelajaran, kemudian guru dalam kegiatan belajar mengajar tidak menggunakan media atau alat peraga yang inovatif, kemudian ada juga penjelasan materi pelajaran yang lebih berpusat pada guru sehingga tidak terciptanya kondisi keaktifan siswa. Dan kondisi yang diharapkan dapat meningkatkan hasil pembelajaran siswa, yaitu melalui penggunaan media pembelajaran visual. Adapun manfaat dari penggunaan media visual ini yaitu bersifat nyata dan dapat dilihat oleh siswa, kemudian lebih efektif dan efisien untuk digunakan oleh guru. Siswa tidak merasa bosan dan lebih aktif dalam kegiatan belajar. Dan analisis dampak isu jika tidak segera diatasi maka akan berdampak pada hasil belajar siswa, seperti siswa kesulitan dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru karena siswa kurang mengerti dari apa yang telah dijelaskan oleh guru.
Selanjutnya identifikasi. Di sini ada 4 isu yang terdapat di SDN 3 Palele Barat. Namun setelah dianalisis menggunakan metode APKL, terdapat isu yang lebih prioritas yaitu mengenai rendahnya hasil belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran matematika. Kemudian dari ini di sini ada rancangan kegiatan aktualisasi, yaitu ada 5. Pertama, melaksanakan konsultasi dengan mentor. Yang kedua, membuat media pembelajaran visual yang berkaitan dengan materi penyajian data. Kemudian membuat soal pretest dan post-test materi penyajian data. Kemudian melaksanakan proses belajar mengajar matematika penyajian data dan dengan menggunakan media pembelajaran visual. Dan yang kelima, yaitu melakukan evaluasi hasil belajar siswa. Pada kegiatan pertama di sini dibagi 3 tahap. Yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor. Hasilnya itu lembar persetujuan mentor. Kemudian ada tahapan kedua yaitu menyiapkan sumber belajar, yaitu hasilnya tersedianya materi ajar. Kemudian yang tahapan kegiatan yang ketiga yaitu membuat RPP matematika materi penyajian data. Dan di sini termasuk kaitannya dengan manajemen ASN dan nilai dasar PNS. Kemudian pada kegiatan ketiga, di sini ada 3 tahapan pula. Yang pertama yaitu menentukan kerangka, isi, bahan media ya, dan jenis atau bentuk media. Kemudian tahapan kedua yaitu menyiapkan alat dan bahan. Yang tahapan ketiga yaitu menyiapkan media pembelajaran visual dalam bentuk gambar, tabel, dan diagram. Pada kegiatan ketiga, di sini juga terbagi 3 tahapan, yaitu menentukan indikator soal dengan KD pada RPP, kemudian menyusun soal pretest dan posttest, mencetak dan menggandakan soal pretest dan posttest. Dalam kegiatan melaksanakan proses belajar mengajar matematika materi penyajian data dengan menggunakan media pembelajaran visual, di sini terbagi 3 tahapan juga. Yang pertama yaitu mempersiapkan kelas dan mengawali kegiatan pembelajaran siswa. Hasilnya di sini siswa siap mengikuti pembelajaran. Bila dikaitkan dengan nilai-nilai dasar PNS, yaitu pertama ada akuntabilitas tanggung jawab, di mana telah menjadi tanggung jawab dan kewajiban seorang guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kemudian ada nasionalisme, di mana di saat mengawali pembelajaran, saya akan mengucapkan salam kepada siswa dan mengajak siswa untuk berdoa. Kemudian ada nilai etika, di mana saya akan bersifat tanggap ketika dalam menanggapi suasana belajar di dalam kelas. Saya juga akan melakukan hal yang tepat untuk mempersiapkan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian saya akan bersikap santun ketika memberikan pelayanan yang baik kepada siswa. Kemudian di sini ada komitmen mutu yaitu efisien. Saya menggunakan waktu yang tidak lama ketika dalam tahap persiapan ini. Kemudian anti korupsi, di sini ada saya terapkan nilai disiplin, di mana setelah selesai berdoa, saya sebagai seorang guru akan mengabsen kehadiran siswa dulu dan saya akan bekerja keras untuk memberikan yang terbaik kepada siswa dalam hal pelayanan. Kemudian di sini ada melakukan pretest pada siswa. Yaitu hasil pretest. Kemudian ada nilai yang terkait dengan ini yaitu nilai akuntabilitas, ya, di mana tanggung jawab guru. Lanjut saja Hilda, nanti satu sudah tadi kau sampaikan, lanjut ke tahapan selanjutnya. Oh iya Bu, iya Bu. Kemudian di sini pada tahapan terakhir yaitu melakukan evaluasi hasil belajar, melakukan post-test pada siswa, dan yang kedua memeriksa hasil jawaban siswa, dan yang ketiga mengelola nilai pretest dan post-test, mengelola nilai pretest dan post-test siswa. Ya, berikut adalah gambaran jadwal aktualisasi. Di sini pada kegiatan pertama, saya akan melaksanakan pada aktualisasi yaitu pada tanggal 10 sampai 13 November. Kemudian pada kegiatan kedua,
akan saya laksanakan pada tanggal 15 sampai 18 November, bulan November 2021. Dan pada pada kegiatan ketiga, saya akan melaksanakan pada tanggal 19 sampai 23 November. Dan pada pelaksanaan isinya, itu saya akan melaksanakan tanggal 24 November sampai tanggal 7 Desember. Kemudian cukup Hildayanti. Oke. Ya, terima kasih Bu. Ya, sekian yang dapat saya presentasikan. Ya, terima kasih. Stop share, Bu Hilda. Oke. Baik, selanjutnya kami silakan Ibu Mentor menggunakan waktu yang disediakan untuk memberikan penguatan. Silakan Bu. Kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Kami dari mentor atas Ibu Hildayanti atas nama Soeharni sebagai kepala sekolah dari Ibu Hildayanti memberikan suatu dorongan atau motivasi. Memang pada dasarnya dalam pembelajaran itu sangatlah memudahkan kita apabila kita mengajar itu dan menggunakan media atau media visual atau alat peraga ya. Sehingganya kami berharap kepada Ibu Hildayanti sekembalinya nanti di tempat tugas nanti bersama teman-teman agar nantinya menerapkan apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Hildayanti tadi kepada teman-teman guru. Jadi bukan hanya berfokus kepada kelas 5 atau kelas tinggi, akan tetapi kepada guru kelas rendah juga disampaikan seperti ini agar tidak terlepas dari bimbingan saya sendiri sebagai mentor. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Ibu Mentor. Untung Ibu dapat signal Bu ya di Palele Barat. Agak kesulitan itu Bu, signal di Palele Barat. Terima kasih. Oh iya, makanya saya lihat di pinggir pantai dia baru dapat signal. Terima kasih Bu Mentor. Selanjutnya kami silakan Ibu penguji untuk menggunakan waktu yang disediakan. Silakan Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Stince. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Soeharni selaku mentor yang saya hormati, Bu Stince selaku coach yang saya hormati, dan Hildayanti peserta Latsar yang kita banggakan. Yang pertama, ya saya ingin konfirmasi dulu. Ini penggunaan media pembelajaran virtual. Maksudnya apa ini? Visual Bu. Iya, virtual. Maksudnya seperti apa itu virtual? Visual Bu. Visual Bu. Oh, sorry. Visual. Sorry. Visual. Seperti apa? Jadi di sini Bu, di sini guru akan menerapkan media pembelajaran dalam bentuk gambar atau potongan-potongan gambar, tabel, bisa berbentuk tabel juga, bisa juga berbentuk grafik. Ini yang dibuat ya seperti itu yang bisa dilihat langsung oleh siswa. Oke. Nanti selama 1 bulan gunakan itu terus. Iya Bu, karena kan materinya pembelajarannya ini dibagi 2 tahap untuk penyajian data pengumpulan. Yang pertama dulu pengumpulan datanya, kemudian ada materi penyajian datanya itu pada pembelajaran itu. Iya. Nanti pembelajarannya berapa lama? Pembelajarannya itu dilaksanakan, kalau dalam 1 minggu itu dilaksanakan sesuai jadwal 2 kali dalam seminggu, tapi untuk mengefisien waktu sekarang ini mungkin sekitaran dalam 1 minggu itu bisa 3 kali saya laksanakan. 3 kali selama berapa minggu? Dari kegiatan saya itu sekitaran 2 minggu, jadi sekitaran 6 hari saya laksanakan. 6 kali pertemuan ya? 6 kali pertemuan. Oke, 6 kali pertemuan. Sebentar, saya lihat. Untuk persiapan berapa lama? 1 minggu? Untuk persiapan pembuatan RPP tadi itu sama 4 hari ya? Ya, 4 hari Bu. Kemudian pembuatan media juga 4 hari, soal juga 4 hari. Soal pretest, post-test lama banget ini 4 hari, alah. Ya.
Coba itu di pretest dan posttest ini harusnya sudah masuk di, coba itu 1 hari aja buat pretest dan posttest itu. Baik, saya sebelum sampai di jadwal, coba dilihat lagi kegiatannya. Yang pertama nilai-nilai dasarnya ya, tolong ditambahkan lagi, digali. Ini masih minim, saya lihat nilai-nilai dasarnya Hildayanti sebenarnya masih banyak yang bisa digali untuk diimplementasikan. Kalau penggaliannya sedikit berarti nanti implementasi nilainya juga terbatas. Ya, Iya, ya, Bu. dimaksimalkan lagi, dicari yang betul-betul relevan dengan setiap tahapan kegiatan. Iya, ya, Bu. Baca lagi MOOC-nya ya. Nah, lalu kemudian kegiatan pertama bikin RPP, Nah, saran saya sih pretest dan posttest itu ada di tahapan pertama, di kegiatan pertama, ya, di kegiatan persiapan. Nah, kegiatan kedua itu langsung ke pelaksanaan pembelajaran. Tahapannya apa? Melaksanakan pretest, ya. Lalu kemudian menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media visual. Dan yang terakhir melaksanakan posttest. Lalu kegiatan ketiga evaluasi, melaksanakan evaluasi. Melaksanakan evaluasi kegiatan, ya, beda dengan evaluasi yang tadi di atas, evaluasi pembelajaran. Ini evaluasi kegiatan. Lalu menganalisis hasil pelaksanaan kegiatan dan menyusun laporan. Nah, makanya saya pengen tahu betul ya media visual yang mau dibikin ini berapa banyak, dan tadi disampaikan 6 kali pertemuan ya. 6 kali pertemuan ini semuanya bikin media visual apa aja? Ya, jadi yang pertama itu saya akan menyediakan kayak gambar. Di situ ada gambar mengenai kayak berapa jumlah ini untuk kan namanya pengumpulan data, Bu. Jadi di situ bisa saya sajikan gambar-gambar kayak gambar-gambar buahan, namun di situ saya acak jumlahnya. Nah, selanjutnya juga setelah kita memperkenalkan itu, selanjutnya kita bisa juga mengajak siswa untuk kayak menghitung jenis kelamin yang ada di situ. Berapa laki-laki, kemudian berapa jumlah siswa yang perempuan. Itu salah satu bentuk dari pengumpulan data. Kemudian saya akan membimbing mereka bagaimana memasukkan data yang telah mereka dapatkan itu ke dalam sebuah tabel. Oke, memang materi tentang pengumpulan data ini harus dilakukan dalam 6 kali pertemuan dan harus menggunakan media gambar ya, lebih efektif, atau bagaimana? Ya, jadi di sini saya akan menggunakan media gambar pada awal pertemuan, kemudian yang selanjutnya itu saya akan menggunakan media gambar, tapi di situ dalam bentuk potongan-potongan kayak bilangan, Bu. Jadi di situ nanti saya akan buat sebuah tabel, terus kita ajak siswa untuk memasukkan kayak angka-angka begitu, Bu, di dalam tabel itu. Oke. Maksud saya dalam 6 kali pertemuan dengan menggunakan media gambar begitu tidak bakalan membosankan, atau mungkin ada media atau metode lain yang bisa kamu kombinasikan. Gimana? Kalau menggunakan metode, Bu, kalau pembelajaran K13 sekarang kan kita yang jelas menggunakan metode kooperatif, di mana siswa bekerja kelompok. Terus? Nah, di situ siswa saya akan memberikan suatu kayak data dari hasil kerja siswa. Misalnya maksud saya dalam waktu 6 kali pertemuan itu memungkinkah kamu menggunakan media dan metode lain, atau memang kamu harus menggunakan satu media itu saja dan satu metode kooperatif itu saja? Gitu. Iya, Bu. Iya, dalam 6 kali pertemuan itu saya menggunakan media visual ini, kemudian dengan menerapkan. Tidak boleh gunakan media lain, nggak boleh, nggak cocok ya kalau gunakan media lain dan metode lain.
karena baru itu Bu yang maaf Bu, baru itu yang saya kuasai. Nanti saya akan menggali lagi media-media seperti apa yang dalam bentuk visual yang bisa diterapkan di pembelajaran itu Bu. Ya, mungkin materi lain dengan media yang lain ya. Maksudnya tidak mungkin 6 kali pertemuan itu terus. Iya. Itu maksudnya Ibu Kaban, ya. Iya, itu maksud saya gitu, Hilda. 6 kali pertemuan, kamu pendataan, terus materi pendataan, terus dengan media gambar, terus dengan metode komparatif, terus gitu. Gitu. Gimana? Mungkinkah Kak, 6 kali pertemuan itu kamu menyampaikan materi lain? Atau memang itu harus disampaikan dalam 6 kali pertemuan? Iya Bu, karena kalau di pembagiannya itu Bu, itu materi terakhir untuk pembelajaran terakhir untuk matematika SD kelas 5. Itu adalah materi terakhir pembelajaran matematika. Oke, materi terakhir. Jadi karena materi terakhir harus 6 minggu dilakukan, 6 kali. Ya. Nah, begini, ini kan masa habituasi nih, masa aktualisasi. Yang ingin diasah itu adalah kemampuan kompetensi teknis. Nah, kalau kamu hanya mempraktekkan satu media, satu metode, padahal justru ini kesempatan kamu menunjukkan gitu kemampuan teknismu, menggali kemampuan teknismu, mencoba berbagai hal gitu di masa 1 bulan ini. Gitu. Tapi kalau 1 kali 1 ya enggak apa-apa sih. Saya enggak memaksa, tetapi akhirnya terlihat kamu punya kemampuan teknis terbatas gitu yang bisa kamu tunjukkan. Kompetensi teknismu terbatas. Nah, 1 aja. Nanti dipikirkan untuk ditambahkan, Hilda ya. Iya Bu, iya. Oke, baik. Ya. Oke, saya kira itu saja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih Ibu penguji. Terima kasih Ibu mentor sudah hadir walaupun di pinggir pantai. Luar biasa. Kasih, Untuk Bu. Hilda sebentar kita akan berjumpa pada pertemuan akhir untuk saran masukan dari Ibu penguji. Baik Bapak Ibu yang saya